kamu nonton, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Bunyiin juga lonceng notifikasinya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah proses stokastik dengan materi peluang bersyarat dan probabilitas total. Pada pokok bahasan sebelumnya, pengantar dari mata kuliah untuk proses stokastik ini, memang yang pertama adalah yang harus kita pelajari adalah konsep-konsep peluangnya dulu. Kemudian yang harus kita pelajari adalah konsep dari peubah acaknya. Hari pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang konsep dari peluang bersyarat dan dalil peluang total atau biasa disebut dengan probabilitas total. Untuk definisi dari peluang bersyarat, jika sebuah kejadian B, elemen dari sebuah koleksi itu adalah himpunan-himpunan dari semua kejadian yang mungkin, sedemikian sehingga nilai peluang dari kejadian B-nya lebih besar dari 0, maka probabilitas bersyarat atau conditional probability dari kejadian A yang merupakan elemen dari kumpulan atau koleksi dari kejadiannya diberikan A, ditulis peluang A bersyarat B. Jadi kita definisikan sebagai berikut. Jadi peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris peluang B dibagi dengan peluang B. Nah, apa arti dari peluang A bersyarat B? Peluang A bersyarat B, atau bisa juga kita tulis peluang B bersyarat A. Apa makna dari peluang bersyarat ini? Bahwa peluang bersyarat itu adalah dari dua buah kejadian yang mungkin terjadi, salah satu dari dua kejadian itu terjadi sebelum terjadi kejadian yang lain. Jadi kalau misalkan kita simbolkan peluang A bersyarat B, artinya peluang kejadian B ini terjadi terlebih dahulu, baru terjadi kejadian A. Artinya apa? Bahwa kejadian A ini mungkin bergantung terhadap terjadinya kejadian B. Kalau peluang B bersyarat A, artinya bahwa kejadian A terjadi terlebih dahulu, baru kemudian kejadian B terjadi. Artinya kejadian B mungkin saja dipengaruhi oleh terjadinya kejadian A. Itu adalah konsep dari peluang bersyarat. Kemudian peluang bersyarat ini kita sebut sebagai ukuran dari peluang, karena peluang bersyarat ini nilainya lebih besar sama dengan 0 untuk setiap B-nya. Kemudian peluang dari ruang sampel bersyarat B-nya sama dengan seperti yang tadi ya, bahwa peluang dari ini adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang B, dibagi dengan peluang yang diketahui, peluang B, dengan catatan bahwa nilai peluang dari kejadian B-nya ini harus lebih besar dari 0. Nah, ketika yang dicari adalah peluang dari ruang sampelnya, jika diketahui kejadian B, berarti peluang ruang sampelnya iris B dibagi dengan peluang B. Kalau ruang sampel diiriskan dengan kejadian B adalah nilai dari kejadian B itu sendiri, berarti nilai peluangnya juga seperti itu. Peluang B dibagi dengan peluang B sama dengan 1. Artinya peluang dari ruang sampel jika diketahui kejadian B terjadi sebelumnya adalah 1. Kemudian jika ada sebanyak kejadian BJ, jadi kejadian B ini ada sebanyak BJ, artinya kejadian B ini terpartisi sebanyak J-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya, di mana irisan antara
partisi, misalnya partisi ke I dengan partisi ke J dari kejadiannya tidak memiliki irisan, I-nya harus tidak sama dengan J, maka peluang dari gabungan BJ bersyarat B-nya sama dengan jumlah keseluruhan dari peluang BJ bersyarat B. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ilustrasi yang ini tadi, artinya begini, kalau yang kita cari adalah peluang A bersyarat B, berarti kan peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Ketika yang dicari adalah peluang B iris A, berarti peluang B bersyarat A, berarti peluang B iris A dibagi dengan peluang yang diketahui, peluang A. Nah, artinya apa dari dua persamaan yang ini, yang peluang A ini, peluang A iris B dengan peluang B iris A itu nilainya sama. Kalau kita lihat di diagram Venn yang ada di depan, ini adalah ruang Venn power S. Ruang contoh awal kita, ini adalah kejadian A, ini adalah kejadian B, kemudian ini adalah irisannya. Ketika kita lakukan menghitung peluang bersyaratnya, apa yang terjadi? Bahwa adanya keterangan terjadinya suatu kejadian dapat memperkecil atau bisa jadi memperbesar nilai peluang ataupun tidak berpengaruh sama sekali. Artinya ada 3 kemungkinan yang terjadi di dalam ruang contoh yang baru. Ruang contoh yang baru, ini ruang contoh awal. Kalau ruang contoh baru itu adalah ruang contoh di mana kejadian-kejadiannya itu saling tidak saling bebas. Jadi bisa jadi nilai peluangnya itu menjadi kecil, atau nilai peluangnya menjadi besar, atau nilai peluangnya itu tidak berubah sama sekali. Nah, dari definisi peluang bersyarat sebelumnya kita simpulkan ada 3 poin kesimpulan yang bisa kita buat, yaitu jika terjadi 2 kejadian di tempat yang berbeda, jadi ada 2 kejadian terjadi di 2 tempat yang berbeda. Di ruang 1 ada kejadian B, kemudian di ruang 2 ada kejadian A. Jika kejadian B lebih dulu terjadi, maka akan terjadi 2 kemungkinan pada peluang A. Apa yang kita rumuskan dalam kalimat ini? Artinya bahwa peluang bersyarat yang terjadi terlebih dahulu adalah kejadian B di ruang 1, berarti bersyaratnya adalah kejadian B. Kemudian akan terjadi 2 kemungkinan pada peluang A. Yang ditanyakan adalah peluang A-nya. Nah, peluang A-nya ini seperti tadi yang saya sebutkan, dari ruang contoh awal, ruang contoh awalnya itu adalah peluang A. Ini adalah ruang contoh awal. Kemudian ruang contoh barunya adalah berapa nilai peluang A-nya ketika dia dipengaruhi oleh kejadian B. Ini adalah ruang contoh baru. Pertanyaannya ini ada 3 kemungkinan. Apa kemungkinan dari ruang contoh baru? Apakah memperkecil? Apakah dengan adanya si B ini memperkecil nilai peluang A dari sebelumnya, atau memperbesar, atau tidak berubah sama sekali? Jadi ada 3 poin. Jadi si B ini tidak merubah nilai peluang A, artinya nilai peluang A ini tetap. Kemudian nilai informasi dari kejadian B tidak memperbesar nilai peluang A. Kemudian poin ketiga adalah informasi dari kejadian si B ini tidak memperkecil nilai peluang A. Jadi hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi dari pengaruh dari salah satu kejadian. Nah, definisi selanjutnya tentang 2 kejadian. Kapan sih sebenarnya 2 buah kejadian itu kita sebut sebagai kejadian yang saling bebas? Dalam statistik itu saling bebas kita sebut dengan bebas stokastik. Jadi definisinya, 2 kejadian A dan B disebut bebas statistik atau bebas stokastik dalam ruang contoh S jika dan hanya jika peluang A iris B atau peluang A dan B-nya sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Itu untuk 2 buah kejadian yang saling bebas stokastik. Akibatnya apa? Jika A dan B bebas, maka peluang dari ini
Karena A dan B bebas, berarti si B ini tidak memberikan pengaruh terhadap si kejadian A. Artinya nilai peluang bersyaratnya itu sama aja dengan nilai peluang A-nya sendiri. Kejadian himpunan kosong, kejadian mustahil, selalu bebas terhadap sembarang kejadian A untuk setiap A anggota dari ruang sampel S-nya. Artinya apa? Peluang dari kejadian mustahil diiriskan dengan kejadian A sama dengan peluang dari kejadian mustahilnya dikalikan dengan peluang dari kejadian A-nya. Kalau peluang artinya kita juga bisa cari, kalau ini kita iriskan dengan A, berarti peluang dari kejadian mustahil sama dengan peluang dari kejadian mustahilnya dikali dengan peluang dari kejadiannya. Ini nilainya 0, nilai peluangnya ini 0, nilai peluang A-nya adalah peluang A itu sendiri. Artinya apa? Peluang dari A-nya ini selalu bebas dari si kejadian mustahil. Poin ketiga adalah kejadian antara dua kejadian mustahil yang saling bebas, nilai peluangnya adalah 0. Kemudian yang akibat yang keempat, jika kejadian ruang sampel dan kejadian A-nya bebas, berarti nilai dari peluang A-nya nilainya adalah 1. Kemudian kejadian S saling bebas juga terhadap dirinya sendiri, berarti peluang irisannya juga nilainya sama dengan 1. Nah, sebagai akibat dari definisi yang ini, maka ada teorema tentang dua kejadian bebas yang terjadi bersama. Jadi dua kejadian A dan B bebas jika dan hanya jika, seperti yang tadi, peluang irisan dua kejadian itu adalah peluang A dikalikan dengan peluang B. Jika misalnya A-nya kita partisi menjadi sebanyak N, maka peluang irisan antara kejadian-kejadiannya ini kejadiannya ada sebanyak N, berarti peluang irisannya adalah peluang bersyarat peluang A dikalikan dengan peluang A2 bersyarat A1. Ini artinya bahwa A1 terjadi terlebih dahulu sebelum A2, kemudian A3 bersyaratnya adalah berarti A1 dan A2 terjadi terlebih dahulu sebelum A3, begitu seterusnya. Kemudian bila kejadian A1, A2 sampai kejadian ke M bebas, maka peluang irisan dari kejadian-kejadian ini adalah, jadi peluang irisannya sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dikali peluang AN. Karena kejadian-kejadian sebelum ini, jadi misalnya A2, A1 itu tidak memberikan pengaruh terhadap si A2. Untuk teorema selanjutnya sebagai akibat dari definisi sebelumnya adalah dalil peluang total atau probabilitas total. Jika ada partisi, ini partisi ruang sampel S jadi sebanyak AJ dengan peluang AJ-nya lebih besar dari 0 untuk setiap J, maka untuk kejadian B-nya kita peroleh dengan begini. Sekarang coba kita perhatikan ilustrasi untuk melihat pembuktian dari si teorema dalil peluang total. Jadi saya buatkan dua ilustrasi. Jadi pada ilustrasi yang pertama, ini adalah ruang sampel. Ini juga adalah ruang sampel S. Pada ilustrasi yang pertama, ini ilustrasi yang kedua gambarnya. Coba kita perhatikan kedua gambar ini untuk membuktikan si dalil peluang total. Kalau si X, misalkan di sini ada kejadian A. Misalkan ini kejadian E. Kemudian ini adalah E komplement, jadi selain A. Ini kan kita partisi sebagai sebanyak 2 ya. Kemudian di tengah sini ada kejadian A. Karena si ruang sampel ini kita bagi menjadi 2, berarti dia membelah A juga. Begini. Berarti sekatannya ada 2 partisinya. Jadi partisi ininya ada 2. Partisi ruang sampelnya ada 2. Artinya J-nya itu 1 dan 2. J di sini dalam arti dia E dan E komplement. Kalau sekarang kita misalkan ditanyakan, tentukan A.
Kalau kita lihat tentukan A, berarti yang kita arsir adalah ini. Kalau kita tentukan A ya, yang kita arsir berarti ini keseluruhan, A keseluruhan. Nah, untuk A ini karena si ruang sampel kita partisi 2, ada yang ke sana dan ada yang ke atas, ikut ke E, kemudian ada yang bagian dari si komplemen E. Jadi si A ini yang pertama kita cari, A adalah siapa? A itu adalah apa? Jadi A yang ini itu adalah irisan antara E dengan A. Berarti kita tulis E iris A. Kemudian untuk mendapatkan ini keseluruhan berarti harus kita gabung. Gabung dengan siapa? Dengan yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini adalah siapa? Irisan antara E dengan A, E komplement. Diiriskan dengan A. Berarti kalau bisa saja kita tulis E iris A atau union atau gabungan berarti tambah E komplement iris A. Ini untuk anggota A. Nah, kalau ditanya peluangnya, berarti peluang dari A sama dengan peluang dari E iris A ditambah peluang dari E komplement iris A. Disinilah berlaku definisi dari peluang bersyarat, bahwa peluang E iris A sama dengan peluang E dikalikan dengan peluang A bersyarat E ditambah peluang E komplement dikali peluang A bersyarat E komplement. Ini untuk ruang sampel. Jadi ini ya, ruang sampelnya ini. Kalau yang ini, ruang sampelnya ini kita sekat menjadi 2, yaitu A1 dan A2, yaitu A-nya satunya adalah E, A2-nya adalah E komplement. Nah, sekarang bagaimana jika ruang sampel S-nya ini kita partisi sebanyak N? Saya gambar ilustrasi kedua. Jadi ini misalnya B. Jadi B-nya ini. Kemudian kita partisi si B-nya. Misalnya begini partisinya. Berarti A-nya itu, ini misalnya A1, partisi dari ruang sampelnya ini A2, dan seterusnya ini adalah AN. Nah, bagaimana kalau ditanyakan yang diarsir? Misal yang kita arsir ini semuanya, yang dalam sini. Yang dalam sini itu apa? B. Berarti yang ditanyakan adalah B itu apa? Ini saya hapus dulu tadi. Saya tulis bahwa peluang A ini saya pindahkan ke atas, peluang E dikali peluang A bersyarat E ditambah peluang E komplement dikali peluang A bersyarat E komplement. Nah, untuk si B yang di sini pada ilustrasi ini sudah masuk ke teorema dari peluang total, bahwa si ruang sampel ini kita partisi sebanyak J. J-nya itu adalah 1 sampai N misalnya ini ya. Berarti kita tulis B-nya itu siapa? B-nya adalah irisan kan. Kalau kita lihat B yang partisi pertama kan ini. Berarti ini kan B. B ini ada di dalam A1. Berarti A1 iris B ditambah yang ini B ada di dalam A2. Berarti A2 iris B dan seterusnya sampai sebanyak N.
AN iris B. Nah, kalau yang ditanyakan peluang B-nya berarti sama dengan peluang A1 iris B ditambah peluang A2 iris B ditambah dan seterusnya sampai peluang AN iris B. Berarti kalau kita lihat formula yang ini, kejadian yang terjadi terlebih dahulu adalah A-nya, AJ yang terjadi terlebih dahulu. Berarti kita tulis peluang bersyaratnya AJ. Ingat peluang bersyarat tadi, peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Jadi B ini A1 dikali peluang B bersyarat A1 ditambah peluang A2 dikali peluang B bersyarat A2 ditambah dan seterusnya peluang AN dikali peluang B bersyarat AN. Kalau kita lihat, ini adalah bentuk penjumlahan. Artinya peluang B ini dapat ditulis menjadi sigma dari J sama dengan 1 sampai seterusnya peluang A J karena batasannya menjadi J dikali peluang B bersyarat A J, atau bisa ditulis sigma peluang B bersyarat A J dikali peluang A J. Inilah yang kita sebut sebagai teorema dalil peluang total. Ini ya, dalil peluang total. Jadi dalil peluang total itu sebagai akibat dari definisi peluang bersyarat dan peluang saling bebas yang tadi. Ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk memahami si peluang bersyarat kemudian dalil peluang total, ada beberapa ilustrasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ilustrasi yang pertama, percobaan di dua tempat yang berbeda dilantunkan masing-masing sebuah dadu. Di ruang 1, kejadian dari lantungannya adalah ini. Di ruang 2, kejadian yang terjadi pada lantungan dadu hanya ada satu kejadian. Yang ditanyakan, tentukan peluang muncul sisi bernomor lebih dari 3 jika di ruang 1 terjadi kejadian muncul sisi genap. Ini adalah yang kita gunakan adalah definisi dari peluang bersyarat. Jadi tadi di ruang 1, ini misalnya ruang 1, kejadiannya ada 3, kejadian A adalah muncul sisi genap. Jadi percobaannya kelantungan masing-masing satu dadu ya di masing-masing tempat. Di ruang 1 satu dadu, hanya adalah muncul sisi genap, berarti anggotanya adalah 2, 4, 6. Kemudian kejadiannya B ya, B. Kemudian kejadian C, muncul sisi ganjil, berarti 1, 3, 5 anggota kejadian C. Kejadian D adalah muncul sisi kelipatan 3, berarti anggota dari kejadian D adalah 3, 6. Untuk di ruang 2, kejadian hanya ada 1, yaitu kejadian A. Definisinya apa? Muncul sisi bernomor lebih dari 3, berarti anggota dari A 4, 5, 6. Ingat ya, ruang sampel kita di sini masing-masing di ruang 1 dengan di ruang 2 ruang sampelnya sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bagian A, tentukan peluang munculnya sisi bernomor lebih dari 3. Sisi bernomor lebih dari 3 tadi adalah kejadian A, berarti peluang. Kita tulis begini bersyarat. Yang ditanyakan sisi bernomor lebih dari 3 A. Jika di ruang 1 terjadi kejadian munculnya sisi genap. Sisi genap tadi kejadian B, berarti ini.
Jadi untuk poin A yang ditanyakan adalah peluang A bersyarat B. Artinya apa? Si B ini terjadi terlebih dahulu, baru si A di ruang 2. Nah, bagaimana mencari peluang bersyaratnya? Lihat tadi bahwa peluang bersyarat itu adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang B sendiri. Peluang dari si A iris B kita lihat di sini. A-nya sama dengan 456, B-nya adalah 246. Berarti irisannya A iris B-nya adalah anggotanya adalah 4 dan 6. Peluangnya A iris B sama dengan berapa? 2 dari sebanyak berapa? 6. Berarti sama dengan 1/3. Nah, berarti sehingga peluang A bersyarat B sama dengan peluang irisannya 1/3 dibagi peluang B. Dari peluangnya berapa? Peluang B sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Ini 1/2 berarti berapa? 2/3 nilai peluang. Nah, sekarang coba perhatikan tadi untuk sifat-sifat dari peluang bersyarat. Peluang A tadi, peluang A ini ya, peluang A nilainya adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Nilai peluang A tanpa ada pengaruh dari kejadian lain di ruang 1, nilai peluangnya adalah 1/2. Ternyata setelah ada pengaruh dari kejadian B di ruang 2, nilai peluang A itu menjadi 2/3. Jadi ini ruang contoh awal, ini ruang contoh baru. Artinya apa? Nilai peluang A yang awalnya 1/2 dengan adanya pengaruh dari kejadian B, nilai peluang nilai peluang A-nya ini semakin besar, itu menjadi 2/3. Jadi si kejadian B ini mengakibatkan nilai peluang A itu menjadi semakin besar. Kemudian untuk peluang si bagian B. Bagian B yang ditanyakan adalah peluang sama ya, ini bernomor lebih dari 3, berarti peluang A bersyarat. Syaratnya ini terjadi terlebih dahulu adalah muncul sisi ganjil, kejadian C. Berarti peluang A iris C dibagi peluang yang diketahui apa? Peluang C. Dengan cara yang sama. Peluang A bersyarat C, saya langsung ya peluang A iris C-nya. A iris C ada berapa titik sampel yang sama di kejadian A dengan kejadian C? Ada 1. Berarti 1/6 nilai peluangnya. Dibagi peluang C-nya berapa? 3/6. 3/6 atau 1/2. Ini sama dengan 2/6 atau sama dengan 1/3. Nah, kalau kita lihat peluang A-nya tadi 1/2. Bagaimana efek atau pengaruh dari si kejadian C pada kejadian A? Kalau kita lihat tadi awalnya adalah peluangnya nilai 1/2, setelah ada pengaruh dari kejadian C, ternyata nilai peluang dari si A menjadi 1/3. Artinya apa? Pengaruh dari kejadian C terhadap A mengakibatkan nilai peluang terjadinya kejadian A menjadi kecil. Itu untuk peluang bersyarat. Ilustrasi yang berikutnya. Peluang sebuah penerbangan yang telah terjadwal teratur berangkat tepat waktu sebesar 0,83. Peluang tiba tepat waktu 0,82 dan peluang berangkat dan sampai tepat waktu 0,78. Yang ditanyakan adalah berapa peluang penerbangan tersebut tiba tepat waktu jika diketahui penerbangan itu berangkat tepat waktu. Di sini sudah jelas bahwa yang ditanyakan berapa peluang dari sebuah kejadian jika diketahui sebelumnya itu terjadi kejadian yang lain. Berarti untuk menyelesaikan ilustrasi 2 ini yang kita gunakan adalah definisi dari peluang bersyarat. Kita hapus dulu.
Kita coba tulis diketahuinya. Peluang sebuah penerbangan, kita misalkan dulu kejadian-kejadiannya. Jadi misalkan ini kejadian A. Kejadian A adalah penerbangan yang teratur berangkat tepat waktu. Jadi kita tulis berangkat tepat waktu. Kemudian kejadian B, tiba tepat waktu. Tiba tepat waktu. Nilai peluangnya diketahui, peluang A-nya adalah 0,83. Peluang B-nya adalah 0,82. Kemudian diketahui selanjutnya peluang berangkat dan berarti peluang berangkat A dan berarti iris sampai tepat waktu tiba berarti B sama dengan 0,78. Yang ditanyakan adalah berapa peluang penerbangan tersebut tiba tepat waktu jika diketahui. Berarti jika diketahui berangkat berarti sebagai syaratnya adalah A. Peluang yang ditanyakan dia tibanya. Ini sama dengan sekian. Berarti peluang B bersyarat A adalah peluang B iris A dibagi dengan peluang yang diketahui terlebih dahulu. Peluang A. Yang diketahui peluang A. Berarti sama dengan peluang B iris A kan sama aja dengan ini equal. Sama dengan peluang B iris A. Berarti 0,78 dibagi peluang A 0,83 atau 78 per 83 nilai peluangnya. Kemudian ilustrasi yang ketiga. Kantong 1 berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Jadi ada satu kantong 1 ya. Ini kantong 1 berisi 4 bola merah, ini 4 bola merah, kemudian 3 bola hitam. Kemudian kantong 2, ini kantong 2 berisi 3 bola merah. Jadi 3 bola merah, 5 bola hitam. 3 bola merah, 5 bola hitam. Tindakan yang dilakukan adalah satu bola diambil secara acak dari kantong 1. Jadi dari kantong ini kita ambil 1 bola. Kita ambil 1 bola, lalu tanpa dilihat dimasukkan ke dalam kantung kedua. Jadi bola yang ini kita masukkan ke dalam kantung kedua. Yang ditanyakan adalah berapa peluang jika sekarang mengambil bola hitam dari kantong kedua. Jadi dari kantong kedua kita ambil lagi 1 bola. Berapa peluangnya? Nah, untuk ilustrasi tersebut, yang pertama yang harus kita tentukan adalah peluang sampelnya atau kemungkinan peristiwa yang terjadi dari percobaan yang dilakukan. Jadi percobaan yang dilakukan tadi ambil 1 bola ya. Jadi pengambilannya jadi ini tindakan 1 misalnya. Ini tindakan 2. Misalnya, tindakan 1 itu adalah mengambil 1 bola dari sini. Jadi tindakan 1 ini wadah pertama, kotak pertama isinya tadi 4 merah, 3 hitam, kita ambil 1 tindakan pertama. Kemungkinannya apa? Ketika kita mengambil 1 bola secara acak tanpa dilihat dari kantong pertama, kemungkinannya hanya ada 2, yaitu terambil bola merah atau terambil bola hitam, karena hanya ada 2 jenis bola di dalam kantung pertama. Nah, kemudian tindakan selanjutnya adalah tindakan 2. Tindakan 2 itu adalah mengambil 1 kotak dari 1 bola atau kelereng, 1 bola dari kantong kedua. Nah, tadi di sini kan tindakan 1 mengambil 1 bola dari kantong pertama. Kemungkinannya hanya ada 2, yaitu terambil bola merah atau terambil bola hitam. Kemudian bola yang terambil ini kita masukkan ke dalam kantung kedua. Ini kantung kedua. Kantung kedua jumlahnya adalah 5 hitam, 3 merah.
yang terambil dari kantung pertama adalah bola merah. Berarti bola merah di kantung kedua dari 3 menjadi 4 bola merah. Bola hitam jumlahnya tetap 5 bola hitam. Nah, jika yang terambil pada tindakan 1 adalah hitam, bola hitam, maka kantung kedua jumlah bolanya menjadi bola merahnya tetap, bola hitam dari 5 menjadi 6 ditambah 1 dari sini. Nah, kemudian dari masing-masing kantung kedua ini kita ambil 1 bola. Jadi dari sini kita ambil 1 bola, kita tuliskan kemungkinannya apa. Dari kantung kedua yang jenis ini kita ambil juga 1 bola dari sini. Nah, jika dari kantung kedua yang berisi 4 bola merah, 5 bola hitam, kita ambil 1, berarti kemungkinan yang peristiwa yang terjadi adalah peristiwa terambilnya bola merah atau peristiwa terambilnya bola hitam. Begitu juga untuk kantung kedua yang jenis ini. Kemungkinan peristiwanya hanya ada 2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa peluang jika sekarang mengambil bola hitam dari kantung kedua. Berarti tindakan 2 terambil bola hitam, berarti yang mana? Ini terambil bola hitam dari kantung kedua. Terambilnya bola hitam dari kantung kedua ada 2 kemungkinan, yaitu pada pengambilan dari kantung pertama terambil M, dan pada pengambilan bola dari kantung pertama terambil H. Ini adalah sama aja kita tuliskan adalah peluang. Saya misalkan ini M1 dari M2 dari kotak kedua, H2 terambilnya bola hitam dari kotak kedua, ini M2, ini H2, ini terambilnya bola merah dari kotak pertama, H1 terambilnya bola hitam dari kantung pertama. Berarti yang ditanyakan adalah ini. Ini adalah peluang M1 iris M2. Yang ini adalah peluang M1 iris H2. Ini adalah peluang H1 iris M2. Ini adalah peluang H1 iris H2. Nah, jika ditanyakan ini berapa peluangnya, berarti yang ditanyakan adalah peluang ini ya, bola hitam dari kantung kedua, berarti H2 sama dengan lihat ilustrasi diagram pohonnya. H2 itu ada 2 ini. Berarti apa yang kita tulis? Peluang H2 adalah peluang ini peluang M1 iris H2 ditambah dengan peluang H1 iris H2. Peluang bersyarat, ingat peluang bersyarat. Peluang M1 iris H2 adalah peluang M1 dikali peluang H2 bersyarat M1 ditambah peluang H1 dikalikan dengan peluang H2 bersyarat H1. Lihat peluang terambilnya bola merah dari kantung pertama ini. Peluangnya berapa? Berapa banyak bola merah? 4. Berarti ini peluangnya adalah 4 dibagi jumlah bola 7. Berarti ini adalah 4/7 kali. Berapa peluang terambilnya bola hitam kedua dari wadah kantong kedua ini? Jika terambil M1, berarti yang di sini peluangnya. Berapa bola hitamnya? 5. Bagi berapa jumlahnya? 9. Berarti 5/9. Tambah. Berapa peluang terambilnya bola hitam dari kantong pertama? Berarti ini banyak bola hitam 3. Jumlah bola 7. Berarti 3/7 kali. Berapa peluang terambilnya hitam dari kantong kedua jika terambil hitam dari kantong pertama? Berarti yang di sini peluangnya berapa? Banyak bolanya hitamnya 6. Jumlah bola 9, berarti per 69 sama dengan
4 kali 5 20 bagi 7 kali 9 63. 3 kali 6 18, 7 kali 9 63, berarti nilai peluangnya adalah 38/63. Jadi kesimpulannya adalah peluang terambilnya bola hitam dari kantong kedua adalah 38/63. Itu beberapa contoh ilustrasi dari peluang bersyarat, dan ini adalah dalil peluang total. Dalil peluang total untuk sekatan dari kejadiannya adalah dua sekatan. Nah, demikian materi pembahasan kita pada pertemuan kita hari ini, yaitu peluang bersyarat dan dalil peluang total. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat. Di akhir kata, jangan lupa like, comment, dan subscribe video pembelajaran dari kami, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya nanti bisa dapat pemberitahuan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah proses stokastik dengan materi peluang bersyarat dan probabilitas total. Pada pokok bahasan sebelumnya, pengantar dari mata kuliah suatu kejadian dapat memperkecil atau bisa jadi memperbesar nilai peluang ataupun tidak berpengaruh sama sekali. Artinya ada 3 kemungkinan yang terjadi di dalam ruang contoh yang baru. Ruang contoh yang baru ini ruang contoh awal. Kalau ruang contoh baru itu adalah ruang contoh di mana kejadian-kejadiannya itu tidak saling bebas. Jadi bisa jadi nilai peluangnya itu menjadi kecil, atau nilai peluangnya menjadi besar, atau nilai peluangnya itu tidak berubah sama sekali. Nah, ini diringkas, jika terjadi 2 kejadian, 1, 3, 5 anggota hexagon C. Ada kejadian D, muncul sisi kelipatan 3. Berarti anggotanya adalah kelipatan 3? 6. 4 kali 5, 20 bagi 63. berapa tadi? 63.